Oke, kali ini gue mau bahas soal Timnas Indonesia yang berhasil menang 2-1 melawan Kuwait. Congrats. Dan permainannya sangat menegangkan, apalagi di penghujung akhir laga. Kita bahas line up-nya dulu, di mana Sintayong memainkan formasi 3-4-3. Dia memainkan 3 center back di belakang, tidak dengan 2. Terus yang menarik satunya lagi, dia menaruh Rahmat Irianto di wing back kanan. Dan di Lili Pali sebagai false nine di depan, ditemani oleh Sadil dan Irja. Nah, di babak pertama Kuwait sebenarnya ngepres cuma 2 orang, dan Indonesia begitu memegang bola, membangun build up dari belakang, sering mendapatkan space untuk bisa melakukan passing jarak menengah lah. Jadi itu suatu keuntungan juga, tapi sayangnya ada beberapa kali momen salah passing yang membuat Kuwait bisa mencuri bola dan melakukan serangan. Dan Indonesia nggak parkir bis seperti yang gue sarankan. Indonesia jangan sampai parkir bis, dan terbukti hanya bertahan di babak sendiri doang. Begitu mendapatkan bola langsung mengalirkan bola ke depan lewat sektor sayap dan combination play dari tengah. Ini yang gue pengen lihat dari Sintayong, jangan hanya wingback doang gitu kan, variasinya kelihatan sekarang. Dan Kuwait beberapa kali melakukan trupas lewat tengah, apalagi lewat bola-bola atas trupas seperti itu di antara center back kita, sehingga membuat center back kita rada kurang bisa mengantisipasinya, maka sehingga beberapa kali sempat membahayakan. Dan gol itu tibalah saat itu, pada saat Pratama Arhan sedang mengawal 1-1. Lini tengah kita telat turun sehingga tidak ada yang cover. Datang dari lini keduanya menyambut dan mengangkat bola itu gantung di kotak penalti, dan terjadilah gol itu. Sebenarnya gol itu nggak harus terjadi karena ya telat cover dari lini kedua kita terhadap bola dari yang mengangkat itu kan. Dan di babak pertama kita membuktikan bahwa kita bisa bermain. Kalau Indonesia tidak parkir bis, berani pegang bola, kita bisa bermain, melakukan passing jarak-jarak pendek di pertahanan lawan. Dan beberapa peluang juga didapat, setengah-setengah peluang lah. Dan setelah itu kick off, langsung long pass ke depan Rahmat Irianto. Dan long pass di match kali ini sempat beberapa ada long pass, ada yang gak nyampe, ngawur juga, tapi ada beberapa yang sempat nyampe persis di depan kaki pemain kita. Dan ini bagus, jadi ada suatu peningkatan dalam long pass kita, semakin bagus. Dan kiper melakukan pelanggaran, harusnya itu kartu merah pun sangat layak, karena bola udah di lob lewati kipernya dengan 2 kaki langsung menubruk. Tapi yellow card, it's okay lah. Penalti, clock masuk, game on, 1-1. Awal babak kedua masih sama. Sintayong masih memainkan pola permainan yang sama di babak pertama, dengan berani pegang bola, berani memainkan combination play lewat tengah, variatif, tidak hanya lewat wingback, cutback, wingback, cutback, tapi melakukan combination play lewat tengah. Dan terbukti dapat gol, bola dingdong di kotak penalti di awal babak pertama. Nice, 2-1. Inilah yang gue sebut bahwa timnas di bawah Sintayong harus lebih bervariasi. Jangan hanya bermain lewat sayap, lewat wingback, akselerasi, cutback, tapi harus ada variasi seperti yang dia pertunjukkan di lawan Kuwait ini. Combination play lewat tengah, bermain wall pass, bermain combination 2 pemain, dan beberapa kali melakukan shoot setelah itu, walaupun melenceng dan melebar, but it's okay. Yang penting itu harus dibiasakan dulu sehingga permainan lebih bervariasi.
Dan praktis Kuwait di babak kedua setelah kebobolan menggempur Indonesia. Mereka berani ngepres dengan 3 orang, 4 orang. Memaksa pemain Indonesia long ball. Dan Kuwait juga sempat mendapatkan gol namun offside, dan polanya juga sama, terupas lewat tengah mereka sempat melakukan beberapa kali terupas lewat tengah dengan bola gantung seperti itu, dan berhasil mengobrak-abrik 3 center back kita. Tapi setelah gol offside itu dan kena tiang itu sekali, ya Kuwait gak dapat peluang besar juga. Mereka bermain gak ada kreativitas dan banyak melakukan crossing ke kotak penalti kita, dan itu bisa diantisipasi bagusnya karena kita punya Rizky Ridho main bagus dan Elkan posturnya, Farudin dengan posturnya. Dan Indonesia beberapa kali mendapatkan counter dan harusnya minimal di babak kedua bisa mendapatkan 1 gol untuk killing the game. Witan yang mendapatkan end passing persis di depan kaki dia, sayangnya finishing dia melebar jauh, dan di injury time Ricky Kambuaya harusnya dia bisa passing ke Dimas Derajat yang free di tengah, tapi dia memaksa buat bawa terus ke kotak penalti, sudah dikawal ya, padahal jadinya sulit untuk melakukan finishing. Harusnya bisa kill the game di babak kedua. Yang penting match perdana lawan tuan rumah pula bisa menang, dan ini akan meningkatkan kepercayaan diri pemain untuk menatap laga selanjutnya. Klopp di match ini bermain bagus, menjadi jembatan di lini tengah Indonesia untuk ke depan, dan Kambuaya bermain juga oke, melakukan beberapa kali end passing yang bagus. Irianto sebagai bek kanan terlihat kikuk karena itu memang bukan posisi aslinya, tapi berkat dia juga terjadi penalti, dan gol itu juga karena dia berani akselerasi kotak penalti. Dan overall pemain Indonesia bermain cukup baik di match ini. Well, we'll see seperti apa di match selanjutnya akan datang. Semoga permainannya bisa lebih ditingkatkan lagi dan Sintayong bisa lebih improvisasi lagi dalam cara bermain. Thanks for watching.